Dania menghadapi banyak masalah nih guys ya. Sebenarnya Safira sangat peduli banget. Bahkan Safira itu heran dengan sikapnya Dania yang kenapa tidak minta bantuan kepada Safira. Paling tidak kan bisa minta bantuan kepada Papa Gunawan. Nah kemudian di situ ada Dania yang berusaha untuk menegaskan bahwa dia kan telah melakukan tindak kejahatan banyak banget kepada Safira. Makanya kan di pikirannya Dania nggak mungkin lah Safira itu mau membantu. Namun Safira percaya bahwa Dania adalah satu-satu kakak dia yang mana ia yang miliki saat ini. Yang artinya dia sangat peduli banget dengan Dania. Bahkan dia pengen melupakan semua kenangan di masa lalu hanya untuk Dania. Karena Dania adalah kakaknya. Oleh karena itu Safira benar-benar ingin menolong. Nah, maka dari itu nih guys ya, Safira berharap bahwa Dania tahu kalau Safira itu baik, Safira itu mau menerima dia apa adanya. Nah, kemudian yang jadi permasalahannya adalah untuk Julian bagaimana? Karena pastinya Julian tidak akan semudah itu untuk memaafkan Dania kan. Nah, oleh karena itulah menyebabkan Dania juga penuh pertimbangan untuk minta bantuan kepada Safira. Nah, kemudian Safira itu sengaja mau mengajaknya ke kafe untuk ngobrol lebih lanjut nih guys ya. Dan sementara Pak Gunawan itu nih guys ya ternyata ada urusan nih guys ya dengan klien dia, dimana dia harus menyelesaikan dulu proposal terlebih dahulu, kemudian dia ngobrolnya lanjut Pak. Kemudian dengan kliennya semacam itu, dan itulah dia lagi ngobrol penting dengan kliennya nih guys ya. Nah usai ngobrol penting dengan klien membahas proposal perusahaan, ternyata dikejutkan dengan Mama Gina yang ada di cafe atau tempat yang sama di mana Pak Gunawan ada. Nah kemudian yang menjadi pertanyaannya, kenapa Mama Gina ada di restoran ini juga? Nah, kemudian di situ Mama Gina itu punya banyak masalah. Dia yang habis ketemu dengan Pak Marco, di situ perusahaannya mengalami gonjang-ganjing setelah ditinggal oleh anaknya sendiri. Ternyata perusahaan yang dikelola Julian itu jauh lebih maju ketimbang mamanya. Dan disitulah membuat Mama Gina merasa sangat sedih betul. Nah kemudian di situ nih guys ya ada Papa Gunawan yang berusaha untuk ya ketemu dengan Mama Gina sekaligus tanya semacam itu. Nah kondisinya ya Mama Gina itu memang sembloyongan nih guys ya, dia kayak kecapean, dia sakit, dia mau pingsan semacam itu. Nah di situ nih guys ya membuat Papa Gunawan menolong. Ternyata ada temennya Mama Lestari yang memfotokan, sehingga di situ memberi kabar kepada Mama Lestari yang masih berada di salon bahwasanya di situ suaminya ya itu ternyata main serong dengan wanita lain. Nah dia mendapatkan bukti foto tuh dari teman dia Sandra semacam itu, teman arisannya. Dikiranya suaminya itu adalah suami yang baik setia. Ternyata malah permesraan dengan Gina semacam itu, dan otomatis membuat Mama Lestari sangat marah setelah melihat fotonya. Padahal kan janjiannya dengan klien tidak bisa menemani ke salon. Ternyata malah bersama dengan wanita lain yang tak lain adalah mamanya Julian, dan itu yang bikin masalah. Nah kemudian di situ nih guys ya Mama Lestari itu sangat-sangat sedih, sangat-sangat marah betul, dan kemudian dia pengen menghampiri ya di Brown Cafe tempat meeting papanya, karena kan katanya meeting di sana malah ketemuan dengan Gina. Nah semacam itulah yang membuat Mama Lestari sangat marah. Makanya dia itu benar-benar tersungut api amarah yang membuat dia itu sangat marah betul. Dan kemudian dia mau menghampiri dan bikin keributan di Brown Cafe semacam itu. Walaupun dia tidak tahu kebenarannya bahwa memang tidak ada niat terbersih dalam pikirannya Mama Gina untuk menggoda Bapak Gunawan. Dia hanya pusing, kemudian dia kecapean karena banyak masalah yang dihadapi. Perusahaan yang ditinggalkan oleh Julian ternyata berimbas sangat fatal banget karena mengalami banyak kerugian. Nah, sehingga di situ ada Papa Gunawan nih guys yang berusaha untuk membantu mendudukkan dia nih guys agar tidak pingsan, dan memesankan teh hangat untuk ya Gina semacam itu loh guys, agar kondisinya dia baik-baik saja. Nah kemudian di situ ada Tante Wulan nih guys yang heran ternyata juga ada Papa Gunawan. Nah kemudian di situ nih guys ya Tante Wulan itu nih guys ya sengaja pengen ngajak ya Tante Mama Gina itu untuk segera pulang semacam itu. Nah kemudian menurut Papa Gunawan sebaiknya di sini dulu untuk minum-minum karena kondisinya tidak baik-baik saja. Kondisi dia kecapean, dia kesakitan, mau pingsan semacam itu. Nah kemudian di situ nih guys ya otomatis membuat Tante Wulan itu sangat khawatir dengan kondisinya. Nah karena memang betul kalau Mama Gina itu sempat mau jatuh, makanya lebih baik bener kata Pak Gunawan dia stay saja di situ untuk meringankan, dan kemudian dia mau memesankan
teh, namun nggak perlu karena teh itu sudah dipesankan oleh Papa Gunawan yang sudah baik semacam itu. Nah, sementara Romi ini guys ya, sengaja menunggu anak buahnya dari Kunco karena dia mau bikin perhitungan ke tempatnya Yuda rame-rame di sana. Karena nggak mungkin dia akan ke tempatnya Yuda menggerebek di tempat situ hanya satu atau dua orang. Dia butuh bantuan yang banyak. Nah, tentunya di situ nih guys ya, dia teringat nih guys ya, ada teman yang tak lain adalah Fadli, di mana orang yang dia percaya yang bisa dia kerja-kerja sama, di mana di situ perusahaan Julian sempat mau kerjasama dengan perusahaan itu terkait bahan baku, stok bahan baku. Nah, di situ niat liciknya dari Romi adalah mengganti bahan baku yang biasa menjadi jelek. Makanya harganya dikasih biasa, ternyata bahan bakunya malah jelek. Semacam itu. Jadi kualitasnya sengaja jelek tuh. Nah, alasan dia ditelepon Fadli karena Fadli itu nih guys ya, ternyata memberikan keuntungan kepada Romi. Karena Romi sempat ya membuat Fadli itu kaya raya gara-gara perusahaannya Julian itu mempercayakan semua bahan baku pembuatan jalan tol itu ke perusahaannya Fadli semacam itu. Dan otomatis di situ nih guys ya, banyak uang yang mau ditawarkan gitu loh, karena dia mau ngasih komisi keuntungan ya dari mengerjakan uang yang banyak dari tol tersebut, karena dia itu berhasil menipu yang seharusnya bahan bakunya itu bagus malah jadi jelek. Nah, sementara itulah yang menyebabin di situ Romi untung besar. Makanya Romi sengaja diajak ketemuan, namun sayangnya Romi tidak bisa, disuruh transfer saja. Bahkan dengan adanya uang itu, Fadli itu sampai punya 3 istri. Nah, Romi itu bingung nih, kok bisa punya 3 istri, nah sedangkan dia aja punya 2 istri sudah keloyongan, kok bisa, ini resepnya apa? Nah, maka dari itulah Fatih sengaja pengen ngajak ketemuan untuk membahas banyak hal dengan Romi. Namun sayangnya Romi tidak punya waktu untuk membahas dengan Fadli, karena ada urusan yang paling penting dengan Dania, karena dia harus bikin perhitungan dengan Yuda. Nah, dia teringat memang Fadli adalah orang yang paling pas diajak kerja sama ketika dia masih bekerja. Nah, bahkan ketika dia itu ya berada di resortnya Pak Marco pada waktu itu, dia sempat menguping, dia bisa merekam bahwa memang di situ ada Julian yang memang merekomendasikan tempatnya Fadli untuk diajak kerjasama. Walaupun sebenarnya memang tempat perusahaannya itu memang sudah kerjasama oleh Romi. Romi ini memang punya niat jahat nih. Dia hanya main untungnya saja, namun membuat perusahaan Andromeda Gemilang rugi besar dan harus menanggung semua kerugian tersebut. Nah, karena itulah Mama Gina dihadapkan pada pilihan yang susah sekarang gara-gara Romi. Nah, Romi ini ternyata lagi nunggu Kunco dan lain-lain yang baru datang tuh. Ternyata Kunco membawa anak buah mereka nih guys ya untuk menggebrek tempatnya Roar Club, karena pastinya tidak mungkin sendirian semacam itu. Nah, Romi ini cukup kesal dengan anak buahnya karena tidak kunjung datang. Padahal dari tadi itu dicari-cari. Makanya kemudian dia tuh dipukul tuh ya Kunco sama bosnya Romi semacam itu. Kenapa lama banget gitu, padahal bosnya sudah nunggu lama ya, karena memang Kunco lagi mempersiapkan semuanya untuk diajak ke sana semacam itu, karena pastinya harus membawa bala tentara yang begitu banyak. Nah, sementara itu juga nih guys, ada ya Rafael bersama dengan anak buahnya yang pastinya memakai hitam-hitam. Nah, di pikirannya Romi memakai hitam-hitam mau ke makam mana, mau ziarah kemana. Padahal ya dia memang biar terlihat keren aja, sebenarnya tidak ada alasan apapun dia pakai hitam itu untuk apa. Ya pokoknya di situ nih guys ya, Romi memang sengaja bekerja sama dengan Rafael nih guys ya untuk menggebrek tempatnya Yuda karena mau bikin perhitungan, dan itu adalah hal yang paling pas di situ nih guys ya. Romi itu memang semangat nih guys ke tempatnya Yuda karena dia mau mengambil Dania dari dia. Karena apapun yang terjadi dia pasti bisa mendapatkan Dania kembali. Sementara itu nih guys ya, memang penuh banyak rintangan yang terjadi dalam keluarganya. Oleh karena itu nih guys ya, membuat dia senang nih guys. Nah, sementara Julian itu mengantarkan makanan ke tempatnya Roar Club, di mana memang tidak ada kurir lain yang bisa berani ke tempat itu. Nah, kemudian di situ Julian langsung saja sebagai seorang kurir sekarang yang mengantarkan makanan semacam itu loh guys ke tempatnya Yuda. Pertama dia belum sadar bahwa Roar Club itu ada Yuda di situ nih guys ya. Dan kemudian dia mau ke Fight Club Roar saja ke situ nih guys ya untuk mengantarkan makanan. Nah, kemudian setelah dilihat-lihat ternyata banyak petarung semacam itu. Oh, mungkin ini alasan nggak semua orang berani mau ke tempat sini. Kemudian di situ Julian tanya terus kepada salah satu anggotanya tuh, apakah benar di sini adalah
memesan makanan di fast food semacam itu dan kemudian membenarkan dan kemudian tanya apakah sudah dibayar. Nah, kemudian sudah dibayar langsung saja makanannya dikasihkan. Nah, setelah itu Julian itu langsung pergi nih guys ya. Usai Julian itu pergi, nah kemudian ternyata di situ nih guys ya, Julian itu sempat mendengar bahwa salah satu anggota klub di situ memanggil namanya Yuda. Nah, Yuda itu sengaja datang dipanggil karena makanannya sudah ready. Nah, kemudian makanan tersebut sengaja dipesan oleh Yuda untuk semua anggota klubnya untuk makan semuanya itu. Nah, Yuda senang ketika melihat semua anggotanya makan seperti itu loh guys. Makanya dia harus sesegera mungkin nih guys ya untuk memberikan makanan tersebut. Nah, sementara Julian itu kembali lagi nih ke klub tersebut karena dia mau bikin perhitungan dengan Yuda. Ya, dia mau bikin perhitungan dengan Yuda karena dia mendengar di situ ada Yuda. Makanya ini kesempatan bagi Julian untuk menghajar Yuda karena dia mau bikin perhitungan terkait adik yang meninggal. Dan kemudian dia datang langsung memukul Yuda. Nah, kemudian di situ karena Yuda dipukul, sebenarnya anggota Raru Club itu tidak suka karena di situ Yuda adalah salah satu anggotanya. Nggak mungkin salah satu anggota dipukuli dia diem aja. Namun itu semua karena ada urusan pribadi antara Julian dengan Yuda dan harus diselesaikan juga saat ini. Makanya terjadilah perkelahian tuh. Ya, 1 lawan 1. Dan ini kesempatan bagi Julian untuk menghajar Yuda karena dia mau menghajar Yuda karena dia bikin perhitungan dengan Yuda. Walaupun di situ nih usai dia menghajar Yuda, salah satu anggota yang lain itu berusaha untuk meleraikan. Namun itu bukan urusan mereka semua menurut Julian. Ini adalah urusannya Julian dengan Yuda. Karena apa? Kematian Sisi itu disebabkan oleh Yuda. Maka dari itu, orang-orang yang tidak tahu terkait kematian Sisi, mereka hanya bisa berusaha untuk meleraikan. Namun dia tidak tahu masalahnya kenapa sehingga membuat Julian itu marah. Nah, sementara Safira yang mengajak Dania itu pergi ke tempatnya restoran membuat apa? Bikin ngomong ya. Berdiskusi terkait Romi dan Yuda, diharapkan dia mau meninggalkan Romi dan Yuda. Nah, kemudian karena memang Romi disuruh untuk meninggalkan sih gak apa-apa. Namun terkait Yuda itu bukan urusannya Safira. Memang betul Safira adalah keluarganya, adiknya. Dia sudah tahu itu. Namun terkait urusan cintanya, itu yang tahu hanyalah Dania. Namun Safira benar-benar peduli dengan Dania karena dia tahu bahwa setelah kematian Sisi, pastinya yang dicari adalah Dania. Karena apa? Dia tahu betul bahwa memang di situ ya Dania bukanlah orang yang sangat dicintai oleh ya kan Yuda. Dania sudah tahu kok memang dia tidak dicintai oleh Yuda gitu loh. Memang di pikirannya dia cinta kepada Safira, dia tidak tahu, dia tahu semacam itu. Nah, kemudian di situ karena Safira tahu betul bahwa memang Yuda itu sangat mengejar-ngejar dan tergila dengan dia, makanya disuruh meninggalkan, namun sayang nggak mau. Nah, sementara di situ nih guys ya ada Julian yang terus menghajar, yang terus menghajar Yuda untuk memperhitungkan tanggung jawab atas kematiannya adiknya. Dia tidak mau adiknya Sisi itu dipermalukan atau dibikin sedih, bahkan sampai dia itu meninggal. Dan Safira pun harus menanggung semua ini, gitu loh. Bahkan dia mencintai istrinya sendiri otomatis membuat Julian itu sangat marah. Dan maka dari itu dia berusaha untuk memukuli. Nah, kemudian di situ nih guys ya, Yuda itu tidak apa-apa dipukuli kalau dia bisa memang meninggal saja semacam itu. Kalau memang dia bisa minta maaf dengan cara seperti ini membuat dia puas, silakan pukul saja semacam itu. Nah, kemudian di situ Julian berusaha untuk menenangkan diri. Namun ternyata di situ nih guys ya, Julian yang berusaha untuk menenangkan diri nih guys ya untuk bisa mengontrol emosinya, ternyata justru malahan Yuda ini pengen dihajar di hadapan banyak orang nih guys. Kalau memang dia itu puas dengan cara menghajar dan dia bisa meninggal dan kemudian dia bisa menyusul Sisi dan minta maaf ke Sisi, itu akan dia lakukan. Kalau memang di situ ada Julian yang merasa puas setelah memukuli. Nah, di situ nih guys ya, Julian merasa sangat stres dengan omongannya Yuda. Dan dia bingung nih guys ya, karena di situ menyebabkan Yuda ini dipukul lagi oleh Julian. Karena Julian tidak bisa mengontrol dia, kemudian dipukullah dia tuh, ya kan? Karena memang di situ Yuda itu memang bersalah atas kematian Sisi. Dia memanfaatkan Sisi hanya untuk mendapatkan Safira, dan itulah yang tidak disukai oleh Julian nih guys. Nah, sementara Safira ini benar-benar memohon kepada kakaknya ya Dania untuk meninggalkan ya.
meninggalkan Yuda karena Yuda itu bukanlah orang baik. Yuda itu memang terobsesi dengan Safira semacam itu. Nah, di pikirannya Dania mungkin Safira kegeeran atau cemburu kali ya kalau dia itu suka ya kan. Dania suka dan cinta kepada om es krimnya Yuda. Dia menjelaskan bahwa memang Yuda itu adalah om es krimnya Loli. Dan di situ barulah dia tahu. Namun tetap saja bahwa di situ nih guys ya, Safira berusaha untuk bilang kepada Dania untuk tidak deket-deket gitu loh dengan Yuda, karena Yuda itu bukanlah orang yang gampang untuk mencintai. Memang Dania itu mencintai Yuda, tapi yang jadi masalah yang dipertanyakan Safira, apakah Yuda itu mencintai? Nah, itu yang jadi masalahnya gitu loh. Namun semua yang dilakukan oleh Yuda itu tidak mungkin karena mempermalukan atau jahat kepada Dania. Bahkan selama ini ya kan, Loli itu adalah anak yang paling disayangi oleh Yuda. Jadi nggak mungkin kalau di situ Yuda itu tega melakukan tindak kejahatan atau memanfaatkan Loli ataupun memanfaatkan Dania gitu loh. Dan Safira tidak tahu itu, makanya dijelaskan bahwa Loli itu adalah dan Yuda itu adalah om es krimnya Loli. Nah, oleh karena itulah baru Safira itu tahu. Nah, sementara itu nih guys ya, ada Julian yang terus berusaha untuk memukul di situ. Ternyata nih guys ya, anak buah yang lain itu berdatangan. Anak buahnya Romi dan anak buahnya Rafael yang berdatangan untuk menghajar ke tempatnya Yuda. Dan itu adalah masalah yang sangat besar sekali. Ternyata di situ bingung tuh ya kan. Ternyata langsung memukul 1 lawan 1. Ya langsung menghajar tuh ya kan. Nah, kemudian di situ ya Yuda itu berusaha untuk dihajar oleh Rafael nih guys, karena Rafael mau bikin perhitungan. Kenapa? Karena dia pernah disekap oleh Yuda dan memang Yuda sempat mencintai, ya kan? Mantan istri yang tak lain adalah Safira, membuat dia itu harus berusaha untuk melakukan berbagai cara semacam itu nih guys ya, untuk balas dendam kepada Yuda. Nah, di situ nih guys ya, karena memang Dania tidak mau diatur-atur ya kan oleh Safira, membuat dia harus pergi. Nah, kemudian Safira berusaha untuk mengejar karena setidaknya biar Safira itu tahu di mana tempat tinggalnya saat ini. Nah, kemudian di situ nih guys ya, otomatis membuat Dania ini berusaha untuk merencanakan kabur dari Safira karena tidak pengen diatur-atur, dan membuat Safira itu duduk semacam itu biar lebih enak ngobrolnya. Disuruh dia duduk. Nah, kemudian di situ dia berencana untuk ke toilet. Makanya izin ke Safira, dia mau ke toilet sebentar. Nanti selanjutnya dia akan membahas semacam itu. Dan kemudian disinilah kesempatan Dania untuk kabur dari Safira. Dan dia berusaha untuk kabur dan kemudian Safira berusaha untuk mengejar Dania yang kabur. Karena ini kesempatan bagi Safira untuk tahu di mana keberadaan Dania. Namun sayangnya Dania itu tidak suka disuruh pergi dari Yuda. Namun Safira berharap demi kebaikan Dania. Demi kebaikan Dania supaya dia tahu bahwa memang Yuda itu memanfaatkan dia. Atau Yuda bukanlah orang yang baik yang suka dengan Safira, yang mengejar-ngejar Safira. Setelah kematian Sisi, pastinya Yuda akan menghalalkan berbagai cara. Dan dia tidak mau kalau Dania itu diperalat oleh Yuda. Nah, kemudian Safira berusaha untuk mengejar dengan menggunakan Gojek nih guys ya. Mumpung di situ ada Gojek, suruh mengejar Dania yang sedang naik Gojek pula. Makanya minta kepada Gojek tersebut untuk mengejar Gojek yang di depan yang dinaiki oleh Dania dan supaya cepetan. Nah, sementara itu nih guys ya, keadaan Mama Gina itu tidak baik-baik saja, dia pusing semacam itu, ya kan? Makanya di situ untunglah ada Papa Gunawan yang berusaha peduli semacam itu. Nah, kemudian ini kesempatan bagi Papa Gunawan sekalian tanya tuh kepada Mama Gina. Kenapa sih alasannya Mama Gina itu berusaha pengen Safira itu pergi dari rumah dia gitu loh. Kenapa Safira itu diusir dari rumahnya? Nah, kemudian Mama Gina itu nih guys ya tidak mau membahas hal tersebut. Dia tidak membahas tentang mantan menantunya Papa Gunawan semacam itu. Dan itu bukan urusannya Mama Gina lagi, dan dia tidak mau menjawab. Biarkan Papa Gunawan itu cari tahu sendiri atau tanya kepada Safira sendiri. Nah, kemudian di situ nih guys ya, Mama Gina itu berusaha untuk pergi nih guys ya. Ternyata sebelum dia pergi nih guys ya, karena dia tidak mau ditanya-tanya terkait Safira, ternyata dia mau jatuh pingsan karena kondisi dia memang tidak enak karena banyak masalah yang terjadi dalam keluarga dia. Nah, kemudian menyebabkan dia itu jatuh pingsan malah tepat di pelukannya Papa Gunawan. Nah, tanpa disadari juga ternyata Lestari itu datang dan tidak suka melihat Papa itu sedang bermesraan dengan Gina. Nah, kemudian membuat Mama Lestari itu marah-marah betul kepada Mama Gina. Padahal di situ Papa itu katanya meeting, ternyata kok malah bertemu dengan Gina semacam itu. Nah, kemudian membuat Mama Lestari itu sangat marah betul kepada Papa, sangat kecewa. Gak taunya malah kesini semacam itu. Datang-datang di situ Mama Lestari yang marah-marah gak jelas. Nah, kemudian di situ nih guys ya, ada Wulan. Dimana Wulan itu bilang kepada
kepada Lestari di mana dia untuk tidak ngoceh sana sini semacam itu. Nah, Mama Lestari itu nggak mau nih guys ya, nggak ngoceh karena ini kan urusannya dengan Mama Gina, dia nggak usah ikut campur. Nah, kemudian di situ membuat ya Wulan itu harus ikut campur karena walau bagaimanapun dia keluarganya semacam itu. Nah, kemudian di situ nih guys ya, Wulan itu menegaskan bahwa memang Mama Lestari itu memang tidak punya etika. Datang-datang yang marah semacam itu, krocos sana, krocos sini tanpa ada alasan yang jelas. Apapun yang dilakukan oleh Mama Lestari itu hanya untuk dia itu marah cemburu semacam itu. Nah, di situ Wulan sangat bingung dengan sikapnya Lestari. Kok ada ya wanita datang-datang marah-marah padahal wanita intelek itu menunjukkan bukan wanita yang intelek yang datang-datang marah tanpa ada alasan yang jelas. Nah, kemudian Papa Gunawan itu berusaha untuk mereka berdua semacam itu. Nah, kemudian di situ nih guys ya terjadi percekcokan antara Mama Gina dengan Mama Lestari, di mana Mama Lestari itu nih guys ya marah betul kepada Mama Gina. Nah, sementara perkelahian antara Rafael dengan Yuda masih terus berlanjut. Bahkan di situ anak buahnya itu sedang menghajar orang-orang yang jadi petarung di situ semua nih guys ya. Dan di situ dengan penuh amarah juga memang Rafael itu menghajar Julian karena walau bagaimanapun dia masih mencintai Safira. Jadi di situ nih guys mereka saling hajar satu sama lain. Nah, sementara itu Romi yang berusaha untuk mencari di mana keadaannya Dania saat ini. Nah, di situ nih guys ya kesempatan bagi dia untuk mencari di mana dan tanya dan menghajar kepada Yuda. Namun Yuda tidak mengatakan di mana saat ini Dania berada. Karena apa? Dania itu hanya diperalat gitu loh. Memang Dania itu seharusnya diceraikan. Orang Dania tidak mencintai Romi, kenapa Romi harus mengejar-ngejar? Nah, selama ini memang Loli itu adalah alat yang memang bisa dijadikan alasan hanya untuk bisa mendapatkan Dania. Semacam itu. Dan sementara Mama Lestari itu nih guys ya, memang marah-marah betul kepada Mama Gina, memarah-marahi semacam itu. Kenapa suka menggoda? Kalau memang dia janda semacam itu kan masih banyak laki-laki di luar sana. Nah, kemudian disitulah yang menyebabkan Mama Gina itu sangat marah dengan kata-kata yang dilontarkan oleh Mama Lestari sehingga membuat Mama Lestari itu ditampar oleh Mama Gina atas ucapannya. Makanya terjadilah perkelahian antara mereka berdua, adu cekcok antara Mama Gina dengan Mama Lestari. Makanya di situ nih guys ya, ada terjadi hal-hal yang tidak semacam itu. Makanya Papa Gunawan berusaha untuk melarikan mereka berdua agar mereka berdua itu tidak berkelahi. Nah, di situ Papa Gunawan berusaha untuk menjelaskan tidak ada hubungan apapun dengan Mama Gina ya, karena memang kebetulan dia ketemu dengan Mama Gina di restoran di Brown Cafe yang sama. Nah, di situ Mama Lestari pengen menghajar mukanya semacam itu loh, menghajar mukanya Mama Gina. Nah, kemudian Mama Gina itu malahan marah-marah juga nih guys ya. Nih kalau suruh menghajar silahkan menghajar seperti itu. Kalau bikin keributan silahkan semacam itu. Nah, di situ Mama Lestari memang marah-marah betul. Ya, Mama Lestari itu nih memang sengaja marah-marah betul kepada Mama Gina ya, karena Mama Gina itu pantas ya kan. Kalau dia misalkan pengen haus belayan laki-laki kan dia bisa cari laki-laki yang lain. Nah, ucapan yang dilontarkan oleh Mama Lestari itu memang sungguh sangat kejam. Memang apa yang dia lihat itu tidak seperti itu. Namun ya karena bukti foto dan kenyataan seperti itu membuat Mama Lestari harus marah-marah. Nah, di situ Bulan juga heran dengan sikapnya Mama Lestari yang marah-marah. Padahal di situ kan banyak laki-laki. Kenapa di situ Mama Gina itu malah pengen menggoda suaminya? Itu yang jadi pertanyaannya. Makanya terjadilah keributan. Dan Mama Gina sebenarnya nggak suka dengan Papa Gunawan. Silahkan disuruh untuk membawa pergi saja daripada banyak masalah. Nah, sementara Julian itu juga dihajar oleh Rafael nih guys ya, karena dia juga pengen bikin keributan kalau dia pengen mendapatkan Safira dan dia akan mengembalikan Dania kepada Safira dan pastinya Safira akan jatuh ke pelukannya Rafael pastinya itu. Dan kemudian sementara itu juga ada Julian yang berusaha untuk membela diri dan tidak akan pernah membiarkan Safira itu jatuh ke tangan Rafael. Nah, sementara anak buahnya Romi dan juga Rafael itu kabur nih guys ya karena dihadang oleh para preman karena mereka kalah. Nah, urusan Julian itu belum selesai nih guys ya. Ternyata masih saja di situ Rafael pengen menghajar Julian karena sampai kapanpun dia akan mendapatkan Safira karena dia pasti mencintai Safira. Makanya terjadi perkelahian antara Julian dengan Rafael demi Safira. Nah, sementara polisi yang datang itu nih guys yang melihat terjadi keroyokan, terjadi pertengkaran. Nah, kira-kira ini ada apa nih, pertarungan apa nih? Kenapa kok keroyokan semua, kok banyak orang yang kayak terjadi
hal tersebut. Nih kira-kira ada apa? Nah di situ polisi tersebut berusaha minta bantuan kepada teman-teman polisi nih guys ya, untuk berusaha melarikan mereka semua. Nah mereka yang lagi bertarung nih guys ya, asik-asikan bertarung nih guys ya, mereka tidak tahu bahwa mereka itu lagi dikepung oleh polisi. Polisi sudah mengetahui di mana keberadaan mereka. Bahkan Julian yang lagi berkelahi dengan Rafael, mereka itu juga nggak tahu bahwa akan ada polisi, bahwa mereka itu akan ditangkap gara-gara perkelahian semacam ini. Nah, mereka semua nih guys ya akhirnya bertekuk lutut di situ nih guys ya, karena polisi membawa senjata dan menyuruh mereka semua untuk berhenti berkelahi. Nah di situ tiba-tiba datanglah polisi itu yang membuat Julian, membuat Rafael itu merasa ketakutan dan bingung, karena pastinya polisi akan membawa mereka semua nih guys ya ke kantor polisi untuk diinterogasi kira-kira ada masalah apa yang menyebabkan mereka semua harus berkelahi semacam itu loh guys.